Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Pesan ibu, tetaplah di rumah. Jika kalian terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Dan jika kalian ingin makan atau menyentuh area wajah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama belajar tema 3, subtema 3, perubahan wujud benda. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita belajar tentang tema 3, subtema 3, yaitu perubahan wujud benda. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi perubahan wujud benda dengan benar, menunjukkan contoh perubahan wujud benda dengan benar, dan menjelaskan manfaat perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Wujud benda terdiri dari 3 jenis, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda-benda tersebut dapat berubah wujud. Seperti apa ya perubahannya? Yuk kita simak bersama. Mencair adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi zat cair. Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan suhu. Jadi, benda tersebut mendapatkan suhu atau mendapatkan panas. Sebagai contoh dalam peristiwa ini adalah apabila es batu dibiarkan begitu saja di ruangan terbuka, maka lama-kelamaan dia akan berubah menjadi cair. Atau jika kalian memegang coklat, maka coklat itu lama-lama juga akan meleleh karena dia akan mendapatkan kenaikan suhu dari tubuh kita. Maka kita akan dapati coklat itu akan meleleh. Selanjutnya adalah membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi zat padat. Hal ini dikarenakan benda tersebut terjadi penurunan suhu atau melepaskan suhu. Nah, contohnya adalah jika kita memasukkan air atau benda cair ke dalam lemari pendingin dengan suhu yang rendah, maka lama-kelamaan benda itu atau air tersebut akan berubah menjadi es batu atau menjadi es yang sesuai dengan yang kita inginkan untuk pembekuan atau membeku. Yang selanjutnya adalah peristiwa menguap. Ya, menguap adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi padat. Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan suhu. Jadi benda itu menyerap suhu atau panas, sehingga zat yang tadinya cair berubah menjadi gas. Contohnya adalah pada peristiwa menguap ini adalah pada saat kita mendidihkan air, maka kita akan dapati uap yang keluar dari teko yang kita gunakan untuk mendidihkan air tersebut. Nah, hal ini terjadi saat cair dan kita rebus berubah menjadi uap. Selanjutnya adalah mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan gas menjadi zat cair. Hal ini dikarenakan terjadi pelepasan suhu. Ya. Sebagai contohnya adalah pada saat pagi hari kita keluar rumah, kita menjumpai rumput di sekitar rumah terdapat titik-titik air. Nah, titik-titik air itu namanya embun. Embun terjadi karena suhu yang dingin di malam hari, sehingga gas akan berubah menjadi cair atau uap air pada malam hari itu akan berubah menjadi titik-titik air di atas rumput tersebut. Masih banyak contoh lain yang dapat kalian temui. Selanjutnya adalah menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi gas atau sebaliknya. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan suhu benda. Benda itu menerima panas, sehingga dari padat dia akan berubah menjadi gas. Contohnya adalah jika kita menaruh
kapur barus atau camphor pada suhu ruangan terbuka, maka lama-kelamaan kapur barus itu akan mengecil, bahkan nanti akan hilang. Kenapa? Karena dari kapur barus yang padat, dia akan berubah menjadi gas. Selanjutnya, mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan gas menjadi zat padat, dikarenakan pelepasan panas benda. Ya, perubahan ini terjadi sangat cepat sehingga benda tersebut menjadi mengkristal. Contohnya adalah terbentuknya salju dari titik-titik air. Kita sering melihat pada saat hujan terjadi ada hujan es. Nah, itu adalah peristiwa mengkristal. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita tahu perubahan wujud, maka ada manfaatnya perubahan wujud tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya adalah pemanfaatan penguapan. Ini dimanfaatkan oleh para petani garam di daerah pantai, yaitu untuk membuat garam yang biasa kita konsumsi sehari-hari, yaitu dengan cara menjemur air laut di tambak. Nah, lama-kelamaan akan tersisa benih-benih atau kristal-kristal garam yang nantinya akan diproses oleh para petani garam menjadi garam yang biasa kita jumpai di dapur kita. Kemudian selanjutnya adalah mencair atau pencairan. Ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada saat orang tua kalian membuat makanan roti ya, yang memanfaatkan mentega. Mentega yang berbentuk padat akan dicairkan dengan cara dipanaskan, sehingga mentega itu akan mencair dan selanjutnya bisa digunakan untuk membuat roti atau untuk menggoreng nasi goreng dan sebagainya. Selanjutnya adalah peristiwa pengembunan. Ya, peristiwa pengembunan ini dimanfaatkan oleh masyarakat dalam penggunaan mesin AC ya, atau pendingin ruangan. Di situ memanfaatkan proses pendinginan pada mesin AC merubah udara yang panas menjadi sejuk, sehingga ruangan yang kita pakai, yang kita masuki, baik itu ruangan rumah maupun dalam mobil, maka akan terasa sejuk dan kita akan nyaman di dalamnya. Selanjutnya adalah peristiwa perubahan benda yang memanfaatkan penghabluran. Nah, penghabluran di sini adalah pemanfaatannya untuk pembuatan es kering yang digunakan oleh orang-orang untuk menghasilkan asap putih pada suatu pertunjukan film, misalnya film horor. Biasa kita lihat ada asap yang keluar. Nah, itu yang dimanfaatkan adalah es kering tadi dalam proses penghabluran. Selanjutnya adalah pemanfaatan pada proses penyubliman. Nah, kita sering menggunakan bahkan setiap hari. Kalau kita buka lemari, di dalamnya ada camphor. Nah, kenapa dikasih camphor? Supaya baunya wangi dan jauh dari serangga-serangga yang akan merusak pakaian kita. Maka digunakan camphor karena itu mempunyai sifat menyublim. Jadi camphor itu akan mengeluarkan bau yang enak sehingga ruangan jadi sedap dan almarinya juga akan jauh dari binatang-binatang pengganggu. Selanjutnya adalah pembekuan. Nah, ini yang kita suka. Pembekuan adalah peristiwa dari cair menjadi padat. Nah, digunakan oleh orang tua kita pada saat membuat puding misalnya, dari cair kemudian diproses, dibekukan, lama-lama akan menjadi puding yang enak karena sudah membeku. Anak-anakku sekalian, dari kegiatan belajar tadi dapat kita simpulkan bahwa bila benda yang suhunya meningkat atau memanas, maka benda tersebut menyerap panas. Penyerapan tersebut dapat menyebabkan perubahan wujud benda, yaitu mencair, menguap, dan menyublim. Dan sebaliknya, bila suatu benda yang menurun suhunya atau mendingin, maka benda tersebut akan melepaskan panas. Pelepasan panas itu dapat menyebabkan perubahan wujud benda, yaitu mengembun, membeku, dan menghablur. Nah, kalian sudah paham kan? Maka sebelum kita akhiri, Ibu akan memberikan evaluasi untuk kalian semua. Ya,
Cukup sederhana, kalian hanya melengkapi bagan yang sudah ada di situ, ya. Dari perubahan wujud cair menjadi padat, padat menjadi cair, cair menjadi gas, gas menjadi cair, dan seterusnya. Silahkan kalian isi supaya lebih jelas. Maka pada pertemuan berikutnya kita akan bahas kembali supaya kita bisa melanjutkan materi yang selanjutnya. Anak-anakku sekalian, pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Semoga kalian lebih mantap, lebih semangat belajar. Pesan Ibu, jangan lupa meskipun belajar dari rumah, tetap semangat dan tetap berdoa semoga COVID-19 segera berakhir sehingga kita dapat belajar bersama di sekolah tercinta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.